Tuh angkot pertama ini bang nih, teman gue nih udah diteriakin kan sama yang satu orang itu. Dikejar sama dia bang, pas depan posisi luar kan, dikejar. Taunya dia nggak tahu di belakang angkot yang sendirian itu, di belakangnya ada angkot penuh, anak tadi semua. Sontak gue kaget kan, takutnya dia kenapa-napa, diturunin anak itu. Teman gue itu diturunin, si Agung. Pas mau dibacok, gue refleks langsung gue tangkap. Memang kan anaknya. Video ini dibuat hanya untuk hiburan semata, dan untuk menjalin kekerabatan antar sesama pelajar. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang, karena subscribe itu tidak bayar alias gratis. Angkot pertama ini bang nih, teman gue nih udah diteriakin kan sama yang satu orang itu. Dikejar sama dia bang, pas depan posisi luar kan, dikejar. Taunya dia nggak tahu di belakang angkot yang sendirian itu, di belakangnya ada angkot penuh, anak tadi semua. Sontak gue kaget kan, takutnya dia kenapa-napa, diturunin anak itu. Teman gue itu diturunin, si Agung. Pas mau dibacok, gue refleks langsung gue tangkap. Memang kan anaknya lebih pendek dari gue ya, si Agung ini. Akhirnya gue tangkap tuh, pas banget dapet cernya. Cernya gue pukul orangnya kan, langsung gue masukin tuh angkotnya. Nah 3 orang yang turun dari angkot itu dikejar sama teman gue, si Agung itu dikejar. Gue masuk angkot, gue bacokin dalam angkot bang. Tak. Kena semua tuh kok? Kena semua, pokoknya sampai ke pojok-pojokan kan dia kan, saking ketakutan kedorong ke belakang, bukan masuk dari pintu depan, kedorong ke belakang, pokoknya yang paling dekat sama gue yang habis deh itu. Gue bacok-bacokin, jedar, sampai di kaki segala macam, sedapetnya gue dah waktu itu. Tapi tangan lu nggak apa-apa? Tangan gue nggak apa-apa waktu itu bang, mungkin lagi beruntung kali, bukan kebal ya, lagi beruntung, akhirnya pas gue dapet ceri itu, gue ke bawah angkot, gue kan takut juga ke bawah ke Cibinong nih bang, makin jauh. Oh lu di dalam angkot sendiri tuh? Di sendiri. Mobil mah jalan terus? Jalan terus. Gue todong supirnya, gue bilang, lu mau berhenti atau gue tebas leher lu? Itu korban udah iya, kalau udah ketakutan lah, anak-anak tadi udah ketakutan. Gue kira ke supir, kata gue mau berhenti apa gue tebas leher lu? Gue bilang, wih, saya berhenti deh. Pinggirin berhenti, gue turun bang. Nah, pas turun dari angkot ini, gue nengok ke belakang, itu ada motor Tiger, pakai jaket kulit, dia guber-guber kan, ngeliat gue bocer. Nah, leher gue tuh memang udah ada darahnya bang ya, udah ada darahnya. Akhirnya gue dikejar sama dia, gue nyebrang, dia ikut nyebrangnya pakai motor kan. Nah akhirnya gue panik, kata gue takutnya polisi kan. Gue panik, gue nyetopin angkot. Nah salahnya gue waktu itu, gue nyetopin angkot pegang CR bang. Supir angkot nabrak, ceder, ngeguling lah gue di tengah jalan. Ibu-ibu mah pinggir-pinggir jalan itu. Lu ngeguling tabrak angkot? Tabrak angkot, gara-gara gue nyetop angkot di tengah-tengah, dia kagak berhenti kan. Mungkin dia juga takut kali gue bawa CR. Ditabrak gue, jatuh. Nah udah gitu ibu-ibu teriak-teriak, oh meninggal. Nah pas gue itu, gue udah lemas, memang udah sempet lemas sih, karena sakit lah jatuh kan. Akhirnya gue diangkut sama yang motor Tiger itu kan. Ternyata? Diangkut, dibawa ke polsek bang. Nah sebelum polsek itu gue di Pomat, gue udah pilih, wah kata gue ini mau dibawa kantor polisi nih gitu kan. Barang bukti, ibarat kata kayak buku sekolah gue, atau ibarat kata apa seragam itu, gue buang pinggir jalan. Gue buang-buangin pinggir jalan, pokoknya identitas sekolah gue buang-buangin pinggir jalan selama gue ikut di motor dia tuh kan. Nah pas udah nyampe Polsek Sukaraja, gue dimasukin ke situ. Nih, dia tawuran, ini barang buktinya, cernya kan ada bang, ada cernya, ini barang buktinya. Wah habis di situ gue bang, pas gue digebugin, nah ditanya lah orang itu yang bawa gue kan, memang bapak dinas di mana? Ternyata security bang, security Carrefour, anjir dalam hati gue, tau gitu kan gue berantem sama security-nya. Daripada gue masuk penjara sendiri dia? Sendirian, cuma memang gue karena gue panik takutnya dia anggota ya kan. Akhirnya udah pasrah aja lah gue. Jadi si CR udah dipegang barang bukti, dipegang sama dia. Pegang sama dia. Dibonceng. Gue dibonceng. Bawa ke polsek, abis dipukulin dah. Pukulin. Nah teman gue ini si Agung ini nggak bisa pulang bang, karena kunci motor dia ada di gua. Motornya di depan Ciluwer. Nggak bisa pulang, mau nggak mau dia nungguin gua kan bebas. Dia juga nggak tahu kalau gua masuk ke polsek. Akhirnya pas gue dipukulin, ditanya, kamu tawuran ini, kamu rumah di mana? Saya bilang rumah Depok bang. Pokoknya kalau misalkan saya ketangkep daerah manapun, saya bilang rumah jauh lah, gue Depok, mana gitu, biar kasihan maksudnya, biar polisi kasihan. Akhirnya saya bilang rumah Depok. Kau di mana?
Saya bilang SMK Negeri 1. Nah. SMK Negeri 1 kan saya pikir nggak pernah tahu kali ya. Ada polisi yang bilang, itu di Cibinong nggak ini. Iya Pak, di Cibinong. Saya bilang gitu. Akhirnya, ya udah kamu telepon guru kamu deh. Waduh, selesai dalam hati saya. Akhirnya, ya udahlah, kata gua kasih nomor asal bang. Gua kasih nomor asal, telepon nyambung. Panik gua bang, kata gua kalau diangkat bukan nih selesai nih gua, kata gua kan dipukulin lagi. Untungnya orang yang diteleponnya kagak ngangkat, jadi berdering doang. Teleponin, kok nggak diangkat-angkat sih sama gurunya? Ya mungkin tidur Pak, tuh kan, atau mungkin lagi di luar apa lagi rapat. Udah nomor yang lain, satgasnya atau siapa? Kasih lagi nomor asal, ini nggak aktif katanya. Udah nomor orang tua kamu, saya nggak punya HP Pak, orang tua saya nggak megang HP. Saya orang susah, gue bilang gitu kan bang, biar kasihan lah, kalau gimana caranya biar kasihan lah itu polisi kan. Dan akhirnya, udah. Saya malas urusin kamu, nah polisi ini kan dikasihin lah gue ke bagian pendataan bang. Nah itu cewek di situ ibu-ibu. Kamu sekolah di mana dek? Malam-malam gini tuh masih berantem. Saya bukan berantem bu, saya sebenarnya korban. Saya korban, saya tadinya lagi makan gorengan, memang berminyak kan. Menurutnya bekas makan gorengan memang berminyak. Saya habis makan gorengan. Yang bener kamu, makan gorengan di mana? Di depan Ciluar. Ngapain kamu di depan Ciluar? Masih di Depok kamu. Itu dia bu, saya lapar, makanya saya berhenti dulu, saya makan gorengan, tahu tiba-tiba ada Dr. Dharma, satu angkot saya digebugin. Oh, kayak gitu. Iya, saya digebugin. Nah ini kenapa bisa ada CR? Ini CR dia bu, tadinya pas dia ngebacok saya nggak kena, CR-nya lepas, akhirnya saya ambil, takutnya saya dibacok lagi, saya pegangin nih CR-nya bu. Terus itu saya pegangin. Yang bener kamu, benar. Soalnya saya data, iya bu tuh. Nah, tanya sekolah di mana? Pokoknya jawab yang tadi tuh saya sekolah di sini bu, saya sekolah di sini. Rumah di sini. Ya udah gini aja, sekarang kamu mau pulang nggak? Mau bu, mau banget bu. Ya udah kalau kamu mau pulang, kamu besok harus kesini lagi. Kamu harus apa namanya kata dia tuh laporan katanya. Tapi lu nggak dijerobosin ke sel? Belum nggak bang. Mungkin zaman gue itu dulu memang masih kenakalan pelajar ya? Iya, jatuhnya kenakalan pelajar, nggak ada hukuman ini pidana gitu. Akhirnya ya udah disuruh pulang. Kamu mau Depok benar, kamu Depok bu, saya kasih ongkos 20.000 cukup nggak? Itu kasih ongkos lu? Kasih ongkos bang, beruntung banget juga dikasih ongkos. Cuma memang memer juga sih. Ya udah nggak apa-apa, dikasih ongkos. Nah akhirnya gue pulang, nyampe Ciluar. Gue marah-marah tuh ke teman gue bang. Anak-anak lu masih ada? Enggak, teman gue yang satu itu tuh. Gara-gara dia bang, gara-gara dia gue nongkrong. Apa sih gue yang kena tuh kan. Udah mau gue nolongin dia malah gue yang apes tuh gue marah-marah, lu tahu. Akhirnya ada juga nggak terima kali dimarahin sama gue ya. Dia ke basis marah-marah bang. Dikumpulin semua anak-anak sekolahnya sama dia kan, dimarah-marahin semua. Di apa ya kalau kata kita bahasa kita tatar lah ya. Ditatar tuh semua tuh, pas dikumpulin. Pokoknya gue nggak mau tahu, besok si Bob kasih kolekan, dia mau laporan ke kantor polisi gitu ya. Suruh bawa makanan kan, aku disuruh bawa makanan sama si ibu itu kan, suruh ketemu dia lagi. Akhirnya udah gitu gue dapat kolekan besoknya. Nah bodohnya gue bang balik lagi bener. Balik lagi lo? Balik lagi ke Polsek Sukaraja. Nah pas gue nyampe Polsek Sukaraja gue mikir, kata gue kalau misalkan gue balik lagi ke sini terus gue ketangkep, gue dipenjarain selesai nih gue. Pas gue cariin namanya Ibu Tia apa kalau salah waktu di situ yang bikin laporan. Bikin laporan Ibu Tia mas ada di dalam nggak pak? Yang betul kan yang jaganya cowok ya bapak-bapak. Ada Bu Tia nggak pak? Oh nggak ada, dia lagi keluar, ada urusan apa ya? Enggak pak, saya suruh bawain makanan, kemarin saya ketemu Ibu Tia. Oh udah taruh aja di situ di depan. Langsung kabur gue bang situ bang. Ini pas saya nitip, saya kabur. Langsung kabur gue tuh. Emang bawa makanan? Bawa makanan gue bang. Memang dasar polos ya, zaman sekolah. Akhirnya bawa makanan gue kabur, apa teman gue bilang, nggak sukses lagi gitu gue takut dipenjara beneran gue bilang. Akhirnya gue balik ke situ. Nah udah gitu, gue pas ngobrol-ngobrol. Udahlah kata gue, kita udah kelas 3 nih, gue bilang kan masih mau ribut-ribut aja gue bilang kan. Wah iya kita. Nah teman gue ini yang sebasis udah vakum bang, pas dia kelas 3 ya dia bener tuh, dia udah gak mau ribut-ribut. Dan kebetulan memang dia waktu itu sekolah juga, jadi selain dia sekolah di BW dia sekolah juga, cuma sekolah bahasa dia bang. Bahasa Jepang, memang cita-cita dia dulu mungkin pengen kerja di luar negeri lah, pengen bisa bahasa Jepang kan. Nah 2 orang ini vakum tuh bang. Dari tim res ini udah kehilangan 2 orang tuh, vakum. Nah akhirnya pas gue kelas 3 ribut-ribut. Nah ribut yang paling parah itu waktu itu gue di Keranggan.
Nah di Kerangan itu ceritanya sebelum dari gue ribut di Kerangan, awalnya ribut di Bakos dulu. Ribut di Bakos temen gue yang kena bang, pembuluh darahnya kena. Udah gitu dia masuk FNC kan, gue marah-marah ke semua anak-anak Timres, ke semua anak-anak BB gue marah-marah. Kata gue gak mau tahu, gue bukan masalah menang atau kalah, tapi kita ada korban, gue bilang. Memang kita ribut menang bang di Bakos, cuman ada korban. Itu ribut sama mana? Sama TD. Sama TD. Sebenarnya rival menurut gue, rival yang agak greget lah menurut gue, zaman gue itu TD doang. Oh TD. Gue ribut sama SBM, ya sebentar banget bang, kagak ada greget-gregetnya gitu. Kalau sama TD tuh mental mau balikin lagi, mental mau balikin lagi gitu kan. Jadi ada gregetnya gitu kan, seru lah gitu. Nah akhirnya pas di situ gue marah-marah ke teman-teman gue. Akhirnya gue mau tahu minggu depan janjian tuh gue. Meskipun di basis dia gue bilang, mau basis TD mana yang paling Islam di Cibinong, gue bilang. Mau itu Kerangan kayak mana, gue bilang. Ribut depan basisnya gue bilang. Akhirnya janjiin sama temen gue, karena gue udah ngomongin gitu kan, janjiin sama temen gue. Ya udah bang, jadi bang malam minggu besok kita ribut sama ini, sama TD Kerangan. Udah gue bilang. Jadi nah setelah itu pas hari Jumatnya tuh, gue ngomong ke cewek gue, punya pacar ya? Punya pacar bang, gue aja sekolah. Berarti lo udah sekolah udah punya pacar? Punya pacar. Nah gue bilang ke pacar gue gini bang, gue ngeliat teman gue yang kena pembuluh darah kan di perban, dimanja-manjain lah pacarnya. Terus gue ngeliat dia mesra banget tuh kayak gitu. Kata gue bilang ke cewek gue pengen kena sih, jadi pengen kena gue biar bisa dimanja-manjain sama lu gitu kan. Nah mungkin Tuhan ngeiyain omongan gue kali. Akhirnya pas gue janjian malamnya tuh, pas malam minggu gue janjian, kena gue bang. Kena parah? Apa sih tuh? Nah, gue ribut, pas gue ribut sebenarnya udah enak tuh bang. Bocah TD ribut udah enak lah, gue ribut di Kerangan tuh udah enak. Sama teman gue datang tuh yang kena itu, yang tangannya pembuluh darah yang kena itu, dia datang. Gue gak terima, gue main. Nah mana dihalangin kan, udah gak usah ikut-ikut terus, udah biarin aja, ada si Bob ini kan katanya. Nah gue ngeliat dia sontak, oh gue greget pokoknya, langsung greget itu bang. Gue minta BR, kan gue biasa gak pernah ribut, gak pernah mau BR tuh. Gue minta BR, dikasih sama teman gue CR. Wah menggila gue itu bang situ. Wah dari kiri ke kanan, ke tengah, ke kiri, ke kanan, ke tengah. Gue ngebacok-bacoknya. Ubrak-abrik sama lu? Gue ubrak-abrik, sampai ibarat kata nih gue ngerobos anak TD-nya bang. Jadi di sini gue, di belakangnya TD, nah di belakangnya lagi baru anak BW tuh. Gue pokoknya ada di belakang TD tuh posisi gue. Sampai gue bacokin, dapat 1 orang. Gue bagi bang, kena perutnya, robek di situ kan, gue bagiin perutnya. Pas gue ngebalik, refleks anak TD-nya temannya nimpa gue pakai gantar. Pakai gantar, robek lah ini mata gue. Oh jadi ini lagi yang kena? lagi. Nah cuman ini agak parah nih bang, soalnya mata gue kena gitu kan. Akhirnya pas itu gue nggak sadar, gue sambil mata gue berdarah-darah tuh sambil megang cewek, sambil gue gitu takutnya malah parah gitu. Kalau gue jatuh atau gue diem malah gue digebukin. Nah betul juga memang ada adik kelas gue di Ciluwer, dia juga mungkin kasihan apa gimana sama gue kan. Akhirnya ditolongin sama dia ngebantalin tuh kan, dirangkul gue sambil megang gear, dia rangkul gue sambil megang gear. Bang, sini bang. Anak tadi udah pada kabur sebenarnya, cuma tinggal 3 orang itu doang. Akhirnya gue dibawa ke rumah sakit, di rumah sakit. Nah, gue najar lagi tuh. Itu berarti itu yang kena yang mana kok? Yang mata bang. Oh mata doang? Mata doang, yang parah tuh mata doang. Mata doang? Yang lain nggak kenapa-napa, badan gue nggak kenapa. Langsung dilaring ke rumah sakit? Langsung dilari langsung ke rumah sakit gue. Pas sampai ke rumah sakit, nah mungkin di ruang apa kali ya, ICU atau ruang apa lah, gue sendirian di situ bang. Sendirian di situ tuh, ini cerita mungkin disebut nyata, ya memang gue ngalamin bang ya, tapi disebut halusinasi setelah orang berbicara apa ya. Gue di situ ditegur bang, entah itu malaikat, entah itu apalah. Gue dibilangin gini, di dalam mimpi gue nih, lu mau tobat, gue hidupin. Tapi kalau misalkan lu gak mau tobat, lu gue selesain hari ini. Kalau bahasa kasarnya gitu lah. Emang koma kok? Disebut koma, enggak koma mungkin ya, pingsan. Gue udah gak sadar diri loh, gak sadar diri. Nah udah gitu, gue didatangin kayak gitu tuh, lu kalau mau sembuh, gue hidupin. Tapi lu kalau mau tobat, gue sembuhin. Tapi kalau misalkan lu gak mau tobat, lu gue selesain hari ini. Gue sebut gitu di ini nama dia kayak gitu kan. Akhirnya gue panik kan, ketakutan dalam mimpi gue. Gue bilang ya, gue minta maaf, gue mau tobat kan. Akhirnya pas udah ini bener tuh bang, gue pulih terus seiringnya waktu berjalan obat segala macam kan.
akhirnya sembuh total kan, sembuh. Nah udah gitu pas adalah sekitar 3 bulan lah gue setelah vakum tuh, vakum. Berarti semenjak itu kejadian itu lo vakum? Vakum bang, gue kerjanya di rumah aja, gak pernah sekolah. Di rumah paling dengar anak-anak ngebasis, bang parah bang sekarang basis ditongkrongin mulu sama TD bang, banyak banget anak-anak STM lain pada lewat lagi depan Cilor. Dulu pas ada dulu mah jarang ada yang lewat anak STM gitu. Sekarang udah banyak lagi ngebasis 4 angkot, 3 angkot bang. Nah ya udahlah tuh gue mau gimana lagi, gue bilang alumni juga banyak yang datang ke rumah gue ngasih duit gitu kan. Mak gue ya ngampungin bang duitnya mah, gue mah kagak megang pisan gitu. Mak gue mah bilang lo sering-sering aja lu katanya luka-luka aja. Berarti orang tua udah tahu lah ya. Disebut tahu nggak tahu bang ya, karena gue bilangnya sih atau futsal atau waktu pas gue kena mata itu gue bilang lagi cucurak mau ke arah Cibinong ya, tiba-tiba angkot dilempar batu kena mata. Akhirnya ya udah diobati tuh sembuh. Nah setelah 3 bulan itu gue sembuh bang, gue nongkrong lagi di depan Cilwer, depan Cilwer. Bener tuh bang, 3 angkot ya dia lewat. Oh, lo semenjak selama 3 bulan vakum, nongkrong lagi? Nongkrong lagi. Itu udah kelas 3 kan? Kelas 3, gue udah kelas 3 bang, udah mau lulus. Gue nongkrong lagi, 3 angkot lewat. Udah gitu gue kan masih pakai kacamata bang ya. Memang belum boleh kena debu kata dokternya kan. Akhirnya gue pakai kacamata, gue kejar, gue taikin angkotnya. Lu taikin lagi? Taikin bang, gue taikin, gue bocer memang waktu itu kan. Di warung tongkrongan gue itu depan Cilur, memang gue sering nitip bayar di situ, anak-anak sering nitip bayar di situ. Gue ambil CR, gue taikin angkotnya kan. Gue taikin angkotnya, gue buka kacamata, mungkin dia kaget kali ya, mata gue nggak kelihatan habis luka atau gimana kan. Wah itu habis bang, gue bacokin. Wah kayak kesel banget dong ya, gue bacokin lagi tuh. Gue bacokin lagi jeder, kayak gue bacokin udah gitu, wah turun. Nah besoknya mungkin mulai lagi tuh booming tuh bang. Oh si ini udah sembuh, si Bob udah sembuh deh, udah mulai di jalan lagi. Nah akhirnya udah gitu, gue udah jarang ribut di kabupaten atau di Cibinong. Gue pindah ke Ciawi bang. Betul ada teman gue yang ngebasis 3 tahun di Ciawi, nggak pernah kita jamah nih basis, tapi dia nggak pernah ngeluh awalnya kan. Akhirnya pas kelas 3 ini dia mulai ngomong, gue sebenarnya setiap sekolah tuh sering banget bentrok sama Bratasu. Sering banget. Udah gitu dia cuma sendiri kan, akhirnya ya udah dari situ, wah kata gue tolongin lah nih. Gue nongkrong gue semua kesana tuh bang. Pas gue nongkrong semua kesana, temen-temen gue anak kelas 3-nya pokoknya Bob nggak boleh ribut, Bob nggak boleh ikut ribut. Dan setelah gue kena itu kan, Bob nggak boleh ribut loh pokoknya. Akhirnya pas gue bentrok sama Bratasu, teman-teman bentrok sama Bratasu mental. Akhirnya gue mau nggak mau harus ikut ribut nih. Gue minta BR, gue ikut ribut. Akhirnya gue ngebalikin lagi, akhirnya menang tuh, kita kejar-kejar lagi. Berarti selama 3 tahun lu di BW dan akhirnya lu bisa ngehidupin basis Cilwer. Itu ada penyesalan nggak? Disebut ada penyesalan banyak lah. Nah setelah gue lulus sekolah juga penyesalan gue mulai datang tuh kan. Mungkin nazar gue waktu pas gue kena itu ditagih lagi ya. Gue seminggu berturut-turut gue tidur setelah lulus sekolahnya. Seminggu berturut-turut gue tidur, gue kayak di neraka lah. Kayak di neraka nih. Udah gitu banyak orang-orang di situ bilang, oh ini yang ngebacokin gue, ini nih yang sering ingin gue, ini yang sering ingin gue. Ya mungkin disebut mungkin halu kali ya. Tapi memang gue alamin sampai gue takut tidur malam bang dulu. Gue pengen tidur siang aja dah. Sampai gue konsultasi juga sama ustadz di rumah gitu. Kenapa saya mimpi kok buruk mulu gini? Ini udah kamu banyakin salawatan aja, banyakin ngaji gitu. Udah mulai rutin ngaji tuh bang situ bang. Udah mulai rutin ngaji, salawatan. Alhamdulillah tuh gue tidur mulai tenang. Nah dari situ gue udah ini terakhir gue ribut-ribut di STM aja. Udah lulus sekolah, gue gak mau kenal lagi sama yang ribut-ribut. Dan memang alhamdulillah dikasih najar kayak gitu dan didorong dari doa mungkin ya bang ya. Akhirnya gue dimasukin di dunia pariwisata, yang dimana gue disitu harus nahan emosi. Seandainya ibarat kata ada customer yang kayak gimana gitu kan, gue juga harus sabar gitu kan. Ya, alhamdulillah kayak gitu bang. Jadi penyesalan lu dengan najar lu sendiri, lu akhirnya sampai sekarang alhamdulillah semenjak lulus sudah vakum ya? Udah vakum bang. Sampai gue denger gangster tuh sebenarnya benci. Nggak banget menurut gue. Lu kenapa nggak hanya untuk STM aja sih? Udah lulus STM tuh udah lah, nggak usah ribut-ribut lagi gitu. Tapi gue benci banget.
karena sia-sia, menurut gue sia-sia gitu bang. Luka yang ada lu banyak bekas luka, kalau ya mungkin kalau kebal nggak tahu lah gitu, cuman kalau gue yang ngalamin karena gue bukan orang kebal bang, luka bacok di badan gue banyak banget, jadi malu kalau ketemu cewek. Jadi nih bener Bob, berarti sebuah kisah lu kan lu pernah ngerasain sendiri di saat sekolah lu bener banyak luka ya kan, sampai lu masuk sempat mau masuk ke kantor polisi dan masuk ke rumah sakit. Apalagi kan sekarang Bob, lu sering dengar kan namanya media sosial tuh bener-bener parah banget ya Bob. Iya. Menurut lu tuh gimana sih Bob buat pelajar Indonesia ini biar nggak kayak lu gitu Bob. Stop lah yang ngomong tawuran. Ya mungkin pesan-pesannya buat teman-teman di luar sana yang masih pelajar, hentikanlah tawuran. Menurut gua tawuran itu lu hanya mengutamakan ego di dalam diri lu. Lu mau nyari nama populer. Sebenarnya gua udah ngalamin dari zaman SMP, STM, nama populer. Terus semuanya sia-sia. Ketika lu masuk dunia kerja, itu nggak kepake nama populer lu. Adalah skill yang dipakai. Nah, yang gua tekanin ke teman-teman pelajar, lebih baik lu mengutamakan skill lu. Ketika lu masuk jurusan listrik, ya lu pelajarin itu listrik sampai lu detail. Ketika lu masuk jurusan otomotif, lu pelajarin otomotif sampai lu bener. Jadi janganlah dunia tawuran-tawuran itu gak kepake di zaman lu nanti ketika lu lulus sekolah. Yang misalnya itu ya. Jadi udahlah namanya tawuran. Jadi kalian lebih fokus sekolah aja ya. Ya, lebih fokus sekolah, belajar. Ketimbang ya nanti lu misal di akhir ketika lu luka bacok atau apa, mungkin kalau lu mau daftar anggota atau lu mau kerja di instansi ini militer gitu ya, ketika lu nanti punya cacat ya lu nggak akan bisa gapai cita-cita lu. Jadi menurut gue ya lu belajar aja dah, nggak ada bagusnya tawuran. Oke deh kawan, itu sekilas pengalaman dari Bob Eko, Bina Warga 1. Dia udah benar-benar ngalamin yang namanya masa-masa sekolah. Dan untuk kalian, stop tawuran, damai pelajaran Indonesia, dan satu lagi yang selalu gue ingetin, jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia. Karena kalau kalian sudah bersyukur, pasti kalian akan bahagia. Oke, terima kasih kok buat ngobrol-ngobrol.